Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustazah Ning Aminah LCMAG, yang kami hormati Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibunya Lutfiah Dewi Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuntut jalan kebaikan, dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga Mau'izatun Hasanah, yang keempat pengumuman-pengumuman, kelima penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab. Monggo kita doakan. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya. Monggo ibu-ibu sarang-sarang mulai dari akan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah. Ya Jalil
Ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Barisu ya Syahid, ya Hamu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Hakim, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi ya Muti'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddimu ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Dhahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawwabu, ya Muntakimu ya Afu, ya Raufu ya Mukti, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Musitu ya Jami, ya Waliyu ya Mughni, ya Mani'u ya Dharu, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina wa li masyayikhina wa talaidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahyai wal amwat, kafatan amatan al ahyai wal amwat, kafir an sayiatina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih azadana daima hayatina ila khairi kharibna antisari bahina wa qurba rajauna akhiran lilnamuna balik maqasidana wa tiwaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawadul halim wa anta limal mu'min. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian Nurmasitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Al-Masuna sudah kita baca bersama, semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari.
Ibu Ning masih dalam perjalanan. Sambil menunggu Ibu Ning Aminah, kita umumkan yang mendapat door prize ya Ibu nggih. Langsung. Ibu-ibu untuk mengisi sebelum Ustazah Ning Aminah datang, kita persilahkan Ustadz Supri untuk mengisi acara dulu ya Ibu-ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده لا نبي بعده أما بعده. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Mukhlasin dalam rangka melaksanakan kegiatan bulanan kita pengajian Ibu-ibu Nur Masyitoh. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi leader, menjadi pemimpin kita hingga akhir ini, yang diwarisi oleh para aulia, para pejuang Islam, yang mudah-mudahan kita tetap mengikuti para pejuang Islam itu sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah dan bersama Rasulullah masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, terkejut Bu? Alhamdulillah rabbil alamin. Saya hadir kembali. Ibu tadi, oh ini kok banyak yang bertanya. Sambil menunggu ustadznya, saya terkejut juga kok saya yang disuruh. Sebenarnya saya nggak mau turun karena ada masih pekerjaan untuk yang dikirim ke Lombok, tapi karena ustadznya belum datang, ya kita isi sebentar. Saya datang malam Minggu pukul 21 lebih 02 menit, lebih 2 menit, diam di kos, langsung lari, ada kegiatan di sana di Pakuwon, terus langsung ke sini. Banyak bertanya ngapain Mas Supri ke sini? Nah itu, ada apa ke sini lagi? Alhamdulillah, insyaallah minta doanya ibu-ibu mau lanjut studi dulu. Mau lanjut studi, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, senang rasanya bisa bergabung kembali di Al-Mukhlasin. Sudah hampir 2 bulan ya, 2 bulan di rumah. Saya kalau boleh jujur, 2 bulan di rumah itu cek CCTV, apa kegiatan Al-Mukhlasin saat ini. Rindu dengan Masjid Al-Mukhlasin dan orang-orangnya yang humble, yang baik, dan itu mudah-mudahan selalu tetap terjaga, sehingga ibu-ibu saya doakan tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bu, udah cukup bengongnya, santuy saja. Kita di sini sudah pasti ingin berbagi sebuah ilmu, dan sore hari ini insya Allah saya akan berbagi sebuah ilmu atau muzakarah dengan panjenengan sedoyo
keutamaan membaca solawat atau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan setiap karakter yang berbeda-beda itu, Bu, memiliki seorang pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan karakter itu. Contoh kecil, ada 5 nabi yang disebut dengan nabi ulul azmi, artinya yang mulia, yang punya keutamaan yang agung. Siapa dia? Pertama ada namanya Nabi Nuh. Yang kedua ada namanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga ada namanya Nabi Musa. Yang keempat ada namanya Nabi Isa. Yang terakhir Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbeda rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk orang yang sangat tegas, tangkas dalam menyikapi sebuah permasalahan. Namun dalam perjalanan hidupnya beliau dihadapkan dengan anaknya yang sangat tengil. Anaknya bernamakan, siapa Bu nama anaknya? Hah? Siapa Bu? Kan'an. Pada akhirnya Kan'an tidak mau mengikuti ayahnya bersama ibunya, maka dia tenggelam dengan banjir dan badai yang ada. Yang kedua, Bu, ada namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam pada masanya itu adalah para penyembah berhala. Termasuk orang tuanya lah, bapaknya yang membuat berhala tersebut. Lalu bagaimana, Bu? Disuruh sembah Tuhan, disuruh sebarkan agama tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang dia lawan adalah orang tuanya. Ibu-ibu kira-kira siap, Bu? Pasti kita akan nolak, karena orang tua kita yang akan kita lawan. Di sana yang berkuasa pada saat itu Raja Namrus, sehingga orang tuanya Nabi Adam Nabi Ibrahim dia tinggalkan, dan dia menuju ke kota lain untuk mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya Nabi Musa, Bu. Nabi Musa ini karakternya keras sekali. Dia saja ketika diutus, nah ini dia, kepada Bani Israel ini cukup picik sekali, sehingga tercetuslah yang namanya surah Al-Baqarah. Di sana gambaran kekerasan Nabi Musa itu, Bu. Nabi Musa seketika mau pergi berjumpa dengan Allah, mengambil wahyu di bukit yang namanya Bukit Tursina. Ia titipkan umatnya kepada Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi, Nabi Harun diam di sana. Nabi Harun tidak mampu mendidik daripada umat Nabi Musa, sehingga ketika balik pun sudah kembali ke setelan asli, yakni menjadi orang kafir, ingkar, tidak beragama tauhid. Maka saat itu pula Nabi Musa mengancam kakaknya Nabi Harun, kenapa kamu tidak bisa mendidik umatku wahai Nabi Harun, padahal engkau telah kutitipkan umatku agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah dalam kisah Al-Qur'an ada orang yang dikutuk menjadi monyet. Oh, ngeri-ngeri. Dikutuk menjadi monyet, ketika itu semuanya menjadi monyet, ibu-ibu. Namun ketika Nabi Musa berdoa, maka ia akan dikembalikan kembali. Begitulah Nabi Bani Israel, Bu. Sangat ngeri. Bani Israel itu termasuk orang yang paling picik, paling licik di dalam pengaturan umat-umat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Nabi Isa yang dipolitisasi begitu oleh orang-orang, apalagi setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tauhid dipolitisasi dengan berbagai macam-macam catatan. Injil dirubah, Taurat dirubah, semuanya dirubah, sehingga umat bingung. Nah, inilah kita termasuk orang yang istimewa menjadi umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari cerita Nabi Ulul Azmi yang tadi Bu, dan kisah 25 Nabi, Nabi Muhammad adalah orang yang paling lembut ibu-ibu, yang paling tenang jiwanya. Setiap apa yang dia lakukan termasuk kehati-hatian yang ia miliki ibu-ibu. Mana contohnya Bu? Pertama, Rasulullah SAW ketika hendak akan sholat subuh ke Masjid Nabawi, beliau dilempar Bu. Beliau dilempar hingga gigi rahangnya patah. Ini gigi rahangnya patah. Gigi rahangnya patah sehingga datanglah malaikat Jibril kepada beliau, "Ya Muhammad, gigimu sampai patah dilempar oleh umatmu itu. Bagaimana? Apakah aku perlu bawakan gunung ini untuk kutimpakan pada dia?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, tenang, jangan, karena dia adalah belum mengetahui apa yang aku bawa ini." Selanjutnya Bu, ketika beliau di Gua Hiro bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau ingin dibunuh Bu. Beliau ingin dibunuh. Tetapi Nabi Muhammad SAW kalau mau saat itu beliau kerahkan. Pada saat itu ada namanya Ali, sahabatnya Ali radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Utsman, ada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia mau kerahkan di sana Bu, habis itu orang-orang kafir. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Cukuplah, Allah yang akan membalas hal tersebut. Yang paling indah adalah ini dia Bu untuk kita ini. Ketika beliau tidak bisa berjumpa dengan kita, pada saat ajalnya pun beliau masih mengingat kita. Mungkin Ibu pernah baca lihat di medsos, lihat di TikTok, bagaimana Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia ini. Apa yang dia utamakan bukan apakah aku masuk surga, tidak. Apa kabar dengan umatku yang akan datang? Apakah keimanannya tetap kepadaku, atau bahkan surut, atau bahkan dia akan meninggalkan agama Islam ini? Maka malaikat Jibril di sana membawakan bukti bahwasanya Allah telah menangguhkan apa saja yang menjadi impianmu ya Muhammad, untuk umatmu tetap berpegang teguh kepadamu. Nah sini Bu. Jadi di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak tergoyah untuk mendoakan kita keburukan, untuk menjadikan umatnya tersesat, tidak Bu. Dengan cerita-cerita Nabi yang tadi itu sangat singkat. Ketika umatnya sudah berbuat keburukan, maka dia berdoa keburukan. Nabi Nuh dia ditenggelamkan umatnya. Nabi Musa dibuat menjadi kerbau, dibuat menjadi kera. Terus Nabi Ibrahim dia tinggalkan orang tuanya, dia bantai dia bantai patung-patung yang ada. Nabi Isa dipolitisasi. Tapi Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah umatnya akan semakin bertambah, dan yang akan bertahan nantinya adalah umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bagi kita ibu-ibu, alhamdulillah alamin, di masjid ini ada hadroh, ada adik-adik yang baca selawat, itu luar biasa ibu-ibu. Bu, jadi bukan kita saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna itu harfu taukidin, huruf untuk pengkuat ibu-ibu. Dalam bahasa Arab itu dia sangat kuat. Bahwasanya betul-betul memang Allah itu bersolawat, malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bu, intinya kita sekarang ini Bu, mungkin sehari-hari kita, kesibukan kita mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus apapun yang kita urus, baik di warung, ada di toko, ada dimanapun, selipkanlah sedikit ibu-ibu, selipkan sedikit kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Sedikit saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang menyiapkan makanan sambil baca selawat, sambil yang bisa lagu silahkan
bernyanyi, yang tidak bisa cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, ganjaran membaca selawat ini adalah pertama, kita insya Allah akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang kita laksanakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dipercepat segala hajat kita ibu-ibu. Sedikit saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba ibu-ibu kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, masalah adapun mungkin ibu-ibu yang baca ada yang kalimat sayyidina dan ada yang tidak, itu tidak apa-apa. Misal contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hanya beda redaksi saja. Yang menaruhkan sayyidina berarti kan penghulu kami. Yang tidak menaruhkan itu tidak apa-apa. Langsung dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, selawat atas Muhammad, tidak menggunakan penghulu kami. Itu bisa-bisa saja. Itu tidak menjadi permasalahan dan itu tidak menjadi perdebatan. Monggo sedoyo kita baca selawat dengan apa yang kita ketahui. Ibu-ibu pasti tahu selawat yang lain ya. Coba selawat Ibrahim. Tahu bu selawat Ibrahim? Tahu nggak? Nah, berarti kalau nggak tahu nih terandah. Berarti sholatnya cukup hanya membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Coba kita baca sama-sama selawat Ibrahim bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang tidak hafal bu? Ada yang nggak hafal? Monggo lihat di sekarang kita udah ada HP, tinggal tulis selawat Ibrahim, hafalkan bu. Ada yang huruf Latin, ada yang huruf Arab. Entah. Bisa dicek di sana dan hafalkan, dan itu dibaca pada saat sholat tahiyat terakhir. Ibu-ibu heran ya sama ibu-ibu ini, kok suka terkejut sekali, sedikit-sedikit terkejut, sedikit-sedikit terkejut. Wah, luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Termasuk membaca selawat daripada ketimbang ibu-ibu bingung mau ngomong apa ketika masak, ketika apa, lebih baik lampiaskan dengan selawat. Pertama berpahala, dan kedua ibu membaca selawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali maka dibalas 10 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membaca 10 kali selawat maka dibalas beribu-ribu kali oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membaca selawat 1000 kali maka ia insya Allah kana ma'iya fil jannah, maka ia adalah akan bersamaku kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, sepertinya sudah capek juga ya. Atau bilang begini nih, itu aja yang kita dengar, wah susah nih. Bu, baca selawat ya. Baca selawat ya bu. Mantap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan. Mungkin sampai di sini bu. Karena kebetulan saya mau kirim file dan buat jadwal yang ada di rumah. Doakan nih, minta doa karena di rumah akan bangun SMP IT, sekolah menengah pertama terpadu Islam terpadu di rumah.
tahun 2025 dan insya Allah saat ini sedang akreditasi sekolah TK-nya di rumah. Makanya mengirim file tadi, terkejut sama Bu Nur, kok saya disuruh ini untuk tambahan. Nggak apa-apa, saya turun sebentar, namun sampai di sini dulu ibu-ibu, nanti dilanjutkan dengan pembacaan informasi karena akan segera dikirim, karena akan diaudit besok insya Allah pada hari Senin. Minta doanya ibu-ibu semua dilancarkan dan mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadzah Neng Aminah LCMAG. Waktu dan tempat saya persilakan langsung aja nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia. Sebelumnya saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi karena ada biasa perempuan itu punya kesibukan tersendiri di rumah. Jadi tadi juga sempat kesasar seperti itu. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Masyitoh, Majelis Ta'lim Nur Masyitoh yang senantiasa yang sudah bersabar menunggu kehadiran saya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan berupa Islam dan iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutinan yang kita semua tahu bahwasanya ini adalah sebuah kegiatan yang memiliki barokah yang luar biasa. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Nur Masyitoh beserta anggotanya, para ibu-ibu Majelis Ta'lim. Ya. Beberapa hari yang lalu saya di telepon atau Pak Aris ya, Pak Aris niku menyampaikan teng mriki ada Ibu Aris napa ada mboten. Oh nggih. Waktu kelahiran anak yang pertama niku saya sudah kesini, jadi alhamdulillah sudah tidak asing. Tapi ternyata ini nggih ada renovasi dari masjid niki, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa kebaikan buat semuanya. Sebelumnya kita pada bulan yang lalu itu kita sudah memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan setelah bulan Maulid itu nanti kita akan menuju pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, seperti itu. Kemudian dalam beberapa bulan yang akan datang ini ada beberapa fadail atau keutamaan yang dimana ketika kita melaksanakan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita dalam beribadah itu tidak bisa terlepas dari yang namanya apa? Niat. Ya, niat kita beribadah itu harus karena Allah Ta'ala. Niat kita beramal baik itu harus dengan tujuan karena ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu bahwasanya kita itu memiliki niat yang baik atau tidak? Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Orang lain tidak pernah tahu, orang lain bahkan keluarga sekalipun, karena masalah niat itu adalah masalah hati, ya. Masalah niat itu adalah masalah hati. Yang tahu sebenar-benarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melakukan kebaikan atau kebaikan apapun, sekecil apapun itu, seharusnya kita memiliki niat yang baik. Kita tahu nggih Bu, sekarang ini zamannya apa? Media sosial. Zamannya viral-viralan seperti itu. Bukan berarti yang viral itu berarti memiliki tujuan yang baik, dan juga bukanlah sesuatu yang tidak viral itu tidak memiliki tujuan yang baik. Ibu-ibu di sini bahagia dengan perannya masing-masing? Bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu punya putra-putri yang soleh-solehah? Insya Allah. Mau memiliki putra-putri yang senantiasa mendoakan orang tuanya? Mau. Apa yang akan kita berikan kepada anak kita supaya nanti ketika kita sudah tidak lagi membersamai mereka itu, tapi kebaikan kita itu senantiasa dilanggengkan oleh anak-anak kita. Itu semuanya tergantung kepada kita mendidik anak-anak kita itu. Saya di sini, ibu-ibu di sana di depan saya, ya, ataupun yang di luar, itu semuanya memiliki peran masing-masing. Perempuan memiliki peran utama yaitu mendidik, ya, mendidik seorang atau mendidik putra-putrinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya nanti kita sebagai orang tua itu akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan amal kita atau apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita, terutama anak yang kita lahirkan. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi bahwasanya ilmu yang paling utama, ilmu yang nanti akan dibawa oleh manusia itu sampai akhir hayatnya, bahkan sampai kehidupan setelah akhir hayatnya, itu adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Jadi bagaimanapun juga nanti kita punya harapan terhadap anak kita ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi insinyur, atau ingin menjadi presiden dan sebagainya, itu tetap saya dan ibu-ibu semua itu memiliki kewajiban menanamkan ilmu agama yang pertama, ya, dalam pola asuh mendidik anak-anak kita. Kenapa kok harus ilmu agama? Ya, karena kita ini sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini kan membawa sebuah syariat yang namanya syariat atau ad-dinul Islam. Syariat Islam itu memiliki beberapa hal. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah, ya, muamalah dengan sesama, muamalah dengan orang tua, dengan
orang yang di bawah kita seperti, tapi ada juga yang namanya ibadah. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada yang kaitannya dengan syariat, ada yang kaitannya dengan hakikat. Ya. Kalau syariat itu biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa, Bu? Sholat, puasa, zakat, pergi haji, mengaji, berbuat baik kepada orang tua, dan yang lain-lain. Itu semuanya termasuk amal ibadah, yang mana kita tidak bisa hindari atau kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam melakukan itu semua, maka itu juga perlu yang namanya ilmu. Ya, dalam kitab Ta'lim Ta'alim, Al-Musannif mengatakan bahwasanya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmul hal dan ada afdalul ilmi ilmul hali. Ya, jadi ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang dilakukan atau yang berguna saat ini, atau ilmu yang digunakan di kemudian hari. Nah, ilmu yang dilakukan saat ini itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau mengaji, mau berpuasa kalau kita tidak memiliki ilmunya. Ilmu semuanya yang tadi saya sebutkan itu kira-kira dipelajari di mana, Bu? Di sekolah-sekolah umum atau kayak di pengajian-pengajian atau TPA atau madrasah-madrasah. Kira-kira di mana? Di madrasah-madrasah. Ya, seperti itu. Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita lebih banyak membutuhkan ilmu hal namanya. Afdalul ilmi ilmul hal. Ya. Dan kita itu juga dianjurkan untuk menjaga ilmu itu. Kalau bukan kita yang melaksanakan ilmu itu, nanti di hari kiamat itu lama-lama ilmu itu akan hilang. Rasulullah juga dawuh dalam sabdanya bahwasanya ilmu agama di akhir zaman itu seperti berlian atau seperti mutiara yang banyak dicari oleh orang. Kita tahu sekarang di media sosial atau di layar kaca itu banyak sekali orang berbicara tentang agama, ya. Orang berbicara sekarang itu mungkin dibanding dengan zaman saya dulu ketika SD atau zamannya ibu-ibu, ya, ketika masih usia sekolah, itu sekarang kan lebih banyak orang yang berbicara mengenai agama. Nah, itulah ilmu agama di akhir zaman ini sudah semakin dicari oleh orang lain. Kita sebagai perempuan itu memiliki peranan penting terhadap generasi penerus kita. Mungkin ibu-ibu sini sudah pernah mendengar al-ummu madrasatul ula. In a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu atau seorang ibu atau seorang pendidik itu dia menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apa yang dimaksud sekolah di sini? Sekolah di sini bukan hanya dimaknai seperti yang mengajarkan caranya mengaji, caranya sholat, atau mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Tidak seperti itu. Tapi ibu itu harus menjadi contoh juga, ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan porsinya ayah atau porsinya bapak dalam membersamai anak-anak, itu kan pasti lebih banyak ibu. Betul apa tidak, Bu? Betul. Ya, kalau di sini mungkin ada ibu-ibu yang suaminya lebih telaten atau lebih dekat, lebih punya waktu, itu 1:1000 mungkin, ya, 1:1000. Karena dawuhnya Rasulullah SAW, kedekatan seorang ibu dengan anak, kemudian
pendorong utama atau faktor utama kesuksesan seorang anak itu ya seorang ibu. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Karena itu dawuhnya Rasulullah SAW. Maka peran kita sebagai seorang ibu dalam mendidik anak itu sangat penting. Sekali lagi sangat penting. Bahkan hubungan antara anak dengan ibu itu bukan hanya hubungan zahir saja, hubungan batin pun itu lebih dekat. Kita tahu bahwasanya doa seorang ibu itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Begitu juga dengan sabdanya atau kualatnya. Kalau seorang ibu sudah mengatakan tidak baik kepada anak itu juga biasanya manjur atau mandi, terbukti. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seorang ibu yang pernah mengucapkan hal-hal jelek kepada anaknya. Tapi kita senantiasa berharap kepada anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Salah satunya yaitu menanamkan ilmu agama terhadap anak-anak kita ini. Man addaba waladahu shaghiran surra bihi kabiran. Orang tua atau barang siapa yang mengajari akhlak baik ya kepada anaknya pada waktu kecil, maka orang tua itu nanti akan bahagia, akan dibahagiakan hidupnya ketika anak itu sudah besar, sudah menjadi dewasa. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang itu menjadi amal jariah atau akan terus-menerus menjadi amal baiknya seseorang ya. Salah satunya yaitu orang tua atau seorang ibu yang memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Mau nggak ketika nanti kita di alam kubur itu dikirimi doa? Ibu-ibu di sini percaya tidak kalau doa yang kita haturkan kepada ibu kita yang sudah meninggal, kepada nenek-nenek kita itu sampai? Percaya mboten? Alhamdulillah ya. Jadi doa yang kita kirimkan kepada kakek nenek kita yang sudah berbeda alam, sudah berada di alam kubur itu sampai, Bu. Itu sampai. Dalam sebuah riwayat itu diceritakan bahwasanya ketika itu Rasulullah sedang berjalan di atas pemakaman ya, sebuah pemakaman umum seperti itu. Kemudian Rasulullah mendengar suara tangisan dari dalam salah satu kuburan orang yang dikubur di makam tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sedang kamu rasakan, wahai ahli kubur? Orang yang di dalam kubur itu menjawab, saya sedang disiksa, wahai Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik ya. Tolong sampaikan kepada keluarga saya untuk mengirimkan saya makanan atau mendoakan saya. Akhirnya singkat cerita Rasulullah menemui atau mencari keluarga dari si mayit tadi. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika beliau berjalan di atas makam tadi. Kemudian anak itu juga mengatakan, iya Rasulullah, saya memang jarang atau tidak pernah mengirimi makanan, istilahnya doa ya, kepada orang tua saya. Akhirnya si anak tadi atau keluarga tadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Seminggu kemudian anak itu dikasih lihat atau dimimpikan oleh orang tuanya
Orang tuanya sudah dalam keadaan apa? Wajahnya itu berseri-seri. Kemudian tidak seperti orang yang kelaparan, tidak seperti orang yang kesusahan, ya. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya apa yang kita lafadzkan, apa yang kita haturkan, pahala-pahala kebaikan yang kita haturkan kepada ahli kubur itu sampai. Nah, yang semuanya itu kira-kira ilmu apa, Bu? Ilmu apa yang bisa mengantarkan seorang anak itu beramal seperti itu? Ilmu agama. Ya, jadi tetap mau nanti anak kita menjadi seorang profesor, mau menjadi seorang insinyur, dokter dan sebagainya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, kalau sudah diberikan pondasi bahwasanya memiliki agama yang kuat, insya Allah tetap pada jalannya. Misal nanti ketika menjadi menjadi dokter atau insinyur itu tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu bermaksiat, seperti karena pondasi agamanya sudah kuat, ya. Dan itu semua juga melalui peran penting seorang ibu. Satu lagi, bahwasanya dalam mendidik anak itu juga bukan hanya sekedar mendidik secara lahiriah, tapi ada didikan atau istilahnya tirakat, ya, atau riyadhah yang harus dilalui oleh seorang ibu. Ibu tahu Gus Dur? Tahu? Ya. Saya mendapatkan cerita ibunya Gus Dur itu ketika mencuci beras untuk masak itu dibacakan sholawat. Berapa kali? Sebanyak butiran beras itu, ya, sebanyak butiran beras itu dibacakan sholawat. Bukan terus kita ngitung satu-satu gitu, enggak. Mungkin sekenanya atau sebanyak-banyaknya. Yang kira-kira itu kalau diungkapkan dengan kalimat itu sebanyak butiran beras yang dicuci. Jadi ada banyak cara untuk menjadikan anak kita itu sholih-sholihah. Kalau kita mau mengikuti tadi apa yang dilakukan oleh ibunya Gus Dur, monggo. Atau mungkin di sini ibu-ibu sudah punya laku tirakat sendiri buat anaknya, monggo dilanjutkan. Ada juga yang mengatakan setiap hari dibacakan Fatihah 100 kali. Nah itu insya Allah itu gampang, ya, mudah dilakukan 100 kali. Misal ibu sambil masak, sambil setrika, sambil ngomong dan sebagainya, itu boleh dibaca surah Fatihah itu. Jadi tidak perlu harus duduk madep kiblat gitu, tenang dan enggak. Jadi yang namanya berzikir itu ada kalanya memang zikir yang harus dilakukan dalam kondisi yang sempurna. Misalkan bersuci itu berarti zikir, salah satu contohnya adalah zikir setelah sholat. Tapi kalau zikir-zikir yang lain atau amalan-amalan ibadah yang lain itu bisa kita lakukan disambi atau diselingi dengan kita melakukan pekerjaan yang lain itu. Atau mungkin boleh ibu-ibu di sini yang masih punya orang tua bertanya kepada orang tuanya, kira-kira apa yang amalan apa yang sudah menjadikan saya ini seperti ini. Pasti setiap orang tua itu punya amalan khusus untuk anak-anaknya, ya, seperti itu. Jadi yang penting kita lakukan itu jangan sampai kita ini menjadi seorang ibu atau seorang perempuan yang tidak memiliki peranan terhadap keberhasilan anaknya, terhadap kesuksesan anaknya. Anaknya nggak mau ngaji, jadi yang penting itu Bu, sholat ngaji itu paling tidak sudah rutin dilakukan oleh anak-anak kita.
Minimal anak kita sholat usia berapa, Bu? Dianjurkan sholat usia berapa? 7 tahun. Nah, itu ajaran Rasulullah SAW. Kalau di usia 7 tahun kok belum diperkenalkan sholat, maka itu nanti yang menjadi tanggung jawab adalah kita, ya. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya dalam berumah tangga itu seorang ayah itu seperti apa? Kepalanya. Biasanya kepala itu kan tidak bisa turun langsung ya. Jadi yang punya visi dan misi dalam rumah tangga itu ayah, kemudian pelaksananya itu ibu. Nah, jadi kira-kira bisa tidak seimbang atau saling berkoordinasi demi kesuksesan anak-anaknya, seperti itu ya. Jadi saya di sini mengingatkan diri saya juga buat kita semua bahwasanya menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu itu luar biasa tanggung jawabnya. Dhohiron wa batinan, terutama terhadap generasi kita, anak-anak kita semua, seperti itu. Belum lagi kalau misalkan kita memiliki anak didik ya, memiliki anak didik murid atau santri, atau kita ngajar anak kecil sekalipun, itu juga harus kita doakan. Jangan sampai kita hanya mengajarkan secara lahiriahnya saja, karena ilmu itu terus bersambung. Bukan karena kita yang mengajar secara zahir, tapi ada keterkaitan batin antara seorang guru dengan seorang murid. Nah, mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang anaknya di pesantren, biasanya kiainya itu kan selalu berpesan jangan lupa mendoakan anaknya. Karena keberhasilan seorang anak itu bukan, misal di pondok pesantren itu bukan karena saya sudah bayar SPP, saya sudah menjenguk, saya sudah menelpon dan sebagainya, saya sudah mengirimkan makanan, tidak. Tapi itu doanya itu yang lebih manjur. Saya punya cerita, ini pengalaman pribadi yang dialami oleh saudara saya. Ketika itu saudara saya ini terlambat atau istilahnya proses belajarnya itu tersendat. Proses belajarnya tersendat, tidak seperti biasanya. Kemudian kiainya itu memanggil orang tua saudara saya itu. Pak, ini anak jenengan ini saya lihat, jadi antara guru, antara kiai dengan orang tua itu juga terbuka gitu, saling memperhatikan anak atau santri itu. Pak, ini saya perhatikan anak jenengan kok nggak semangat beberapa minggu ini, kok pencapaian target hafalannya itu tidak seperti biasanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh seorang ayah itu, ayah saudara saya itu? Dia mengatakan, "Nggih Yai, maaf, saya beberapa hari ini sedang sakit, tidak bisa melaksanakan sholat malam, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud." Nah, jadi ternyata nyetrum. Laku ibadah, laku tirakat orang tua dengan anaknya itu nyetrum. Walaupun secara kasat mata, secara kalau kita berproses itu kan tidak nampak hasilnya, tidak nampak secara runut, tapi hasilnya itu nanti, Bu, hasilnya itu bisa dirasakan, bisa kita nikmati setelah melalui proses yang panjang. Apalagi kalau kiainya itu benar kiai yang memperhatikan santri-santrinya. Jadi ya santrinya diperhatikan, orang tuanya juga diperhatikan. Nah, ini PR semua bagi kita. Kita memiliki anak kandung, memiliki anak yang dilahirkan dari rahim kita, kita juga memiliki anak-anak yang kita didik secara ideologi, seperti itu. Ya.
cekap nggih. Nyuwun ngapunten atas keterlambatan tadi. Mudah-mudahan singkatnya ini bisa kita ambil manfaat nggih. Kita ambil manfaat, kita ambil barokah. Jenengan sudah sampai hadir di majelis ini, menunggu dengan sabar, itu sudah banyak pahalanya Bu, dibanding saya yang tadi karena kesabaran itu sebuah effort ya, sebuah usaha tersendiri, apalagi ini ada di dalam majelis yang ada malaikat mengamini doa-doa kita. Tadi ibu-ibu rawuh teng mriki jam pinten? Jam 4, Masya Allah, sudah 1 jam lebih di majelis ini. Mudah-mudahan setiap detiknya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang tadi dilafatkan oleh ibu-ibu di sini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bisa kita ambil manfaatnya, buat saya juga buat ibu-ibu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita baca Maulaya Sholli. Hafal? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustazah Neng Aminah LCMAG. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Baiklah, kalau nggak ada, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Neng Aminah LCMAG. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an
عملا متقبلا ورزقا طيبا وحلالا واسعا مباركا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطالبتنا وطالبتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القتال اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Ustazah Neng Aminah untuk doanya untuk kita semua. Menginjak acara selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama ya adalah infak pada pengajian bulan ini sebesar Rp589.000. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu infaknya yang diberikan kepada ini. Dan acara selanjutnya yaitu pengumuman oleh Ibu Nur. Ibu-ibu, nyuwun ngapunten, ada tambahan pengumuman untuk tahun 2024. Monggo ibu-ibu yang ingin atau berkenan ingin ikut bergabung bersedekah dalam membuat snack, baik itu untuk pengajian Jumat Legi maupun pengajian Nurmasito, monggo dipersilakan untuk menghubungi kami pengurus dengan saya atau Ibu Yanti atau Ibu Isbanar. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nur untuk pengumuman hari ini. Ibu-ibu pengajian Nurmasito yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.